Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa alihi wa ashabihi man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya takzimi, para peserta MTQ virtual yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya Anggit Wasisa Praja untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema kemajuan bangsa di genggaman para pemuda. Berbicara tentang pemuda, maka identik dengan masa muda. Masa hebat luar biasa merupakan faktor maju mundurnya suatu bangsa. Begitu pentingnya peran pemuda sebagai penerus bangsa, hadirin. Syekh Mustafa Al-Bulaini, seorang pakar ilmuwan bahasa Arab dan seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi subani amrul ummati wa fi akadamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemuda urusan umat, dan di kaki pemudalah urusan umat ini. Sang proklamator Indonesia Bung Karno berkata, "Give me your 10, we will shake the world." Berikan kepadaku 10 pemuda, maka dengannya kami goncangkan dunia. Hadirin rahimakumullah. Mukhtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia halaman 23 menjelaskan kadar manusia Indonesia yang lemah, suka meniru dan suka berbalas-balasan. Dalam kondisi yang seperti ini, hadirin, sumber daya alam di Indonesia yang subur dan makmur kini dikuasai dan dieksploitasi oleh bangsa lain, menyebabkan pendidikan di Indonesia yang dahulu dijadikan kiblat oleh negara Malaysia kini menjadi terpuruk dan terbelakang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hadirin, angka pengangguran di Indonesia kini menembus angka 6,8 juta jiwa. Angka ini akan terus naik menjadi 10,5 juta jiwa akibat dampak pandemi corona. Lalu timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa hal ini bisa terjadi? Maka jawabannya, karena kita mempunyai sumber daya manusia pemuda dengan kualitas yang rendah. Lantas bagaimana peran kita sebagai pemuda, sebagaimana landasan ayat suci Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 190-191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan di dalam pergantian langit malam dan siang hari terdapat kekuasaan Allah, yaitu orang yang berilmu. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun terbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan orang yang senantiasa berpikir di dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, bukankah Engkau ciptakan semua ini dalam keadaan sia-sia? Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau dan lindungi kami dari siksaan api neraka. Profesor Dr. Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan, kata iman dan ilmu disebutkan secara beriringan. Hal ini mengandung arti bahwasanya ilmu tidak boleh dipisahkan dengan iman. Sebagai pemuda Islam, karakter yang pertama yaitu senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi dari pemuda Islam yang teguh pendirian dan kuat akan keimanan. Mereka lebih memilih mati berkalang tanah dalam keimanan daripada mati bercermin bangkai dalam kekufuran. Karakter pemuda yang kedua yaitu senantiasa berpikir, mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mendalami ilmu agama khususnya. Karena
dengan ilmu agama inilah hadirin menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Imam Ali As-Sobuni dalam bukunya Sofatut Tafasir menjelaskan, orang yang mencari ilmu akan dinaikkan keimanannya dan dengan ilmunya inilah akan diangkat derajat yang lebih tinggi. Sejalan dengan itu hadirin, seorang ilmuwan barat Albert Einstein mengatakan, science without religion is blind and religion without science is lamp. Ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama akan buta, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh. Sehingga bila suatu negara ingin mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas, maka di dalamnya harus ada pemuda yang mempunyai iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Sehingga sebagai pemuda Islam kita harus mempunyai iman yang kuat, akidah yang kuat, dan ilmu pengetahuan yang mantap, sebagaimana landasan ayat suci Al-Quranul Karim surat Al-Imran ayat 190-191 ini hadirin. Sekiranya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.